Selamat datang di channel Wingit. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, masih berjumpa dengan saya Pratama Wisanggen di channel Wingit. Baik, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang cerita ini terjadi pada seseorang bernama Mbak Reni. Jadi saya mendapatkan cerita ini dari Mbak Reni. Mbak Reni ini adalah seorang wanita yang sudah berkeluarga ya guys. Dia udah mempunyai anak dua juga. Cerita ini terjadi dan menimpa dia pada waktu tahun 2017 silam. Waktu Mbak Reni masih pengantin baru nih ceritanya. Oke. Jadi cerita ini terjadi di Jepara, di salah satu gedung yang ada di Jepara. Oke guys, sebelum melanjutkan ke cerita, alangkah baiknya kalau kalian menekan tombol subscribe, hidupin lonceng, jangan lupa like, komen, dan share ya, agar saya semakin bersemangat untuk menceritakan hal-hal mistis, hal-hal wingit yang terjadi di alam nyata maupun alam gaib. Baik, langsung saja ke ceritanya. Awal aku masuk kerja di hari pertama di PT atau di gedung yang ada di Jepara, aku mendapatkan salah satu gedung yang bisa dikatakan baru digunakan untuk kerja. Jadi hari pertama kerja itu aku dan teman-teman aku mulai membersihkan. Jadi di awal kerjaan ini, di awal bekerja, Mbak Reni dan temannya memulai pekerjaan dengan bersih-bersih gedung. Di hari itu Mbak Reni sudah merasa janggal, merasa aneh. Ada aura yang kata Mbak Reni itu dia merasakan aura panas. Terus singkat cerita, waktu semua sudah mulai berjalan, waktu semua sudah mulai berproduksi, di situ mulai jelas kejanggalan-kejanggalan yang Mbak Reni rasakan. Dari sering dikelilingin anak-anak kecil, meski Mbak Reni tidak bisa melihat, tapi Mbak Reni bisa merasakan hal-hal yang seperti itu. Mbak Reni juga sering dipanggil-panggil namanya sama makhluk, entah itu makhluk yang berwujud seperti apa. Kata Mbak Reni, dia hanya mendengar suaranya, tidak bisa melihat wujudnya. Kata Mbak Reni juga pernah pas malam hari, kebetulan di situ hari Jumat, malam Jumat, dia lembur. Ketika gedung kosong, Mbak Reni berdiri di depan pintu kamar mandi. Dia menunggu temannya yang sedang buang hajat lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan tiba-tiba
Mbak Reni melihat pintu kamar mandi itu terbuka dengan sendirinya. Saat itu Mbak Reni merasa merinding. Seketika Mbak Reni melihat ada bayangan hitam lewat berjalan ke arah kamar mandi yang ada tepat di depan Mbak Reni. Pintu kamar mandi itu masih dalam keadaan terbuka, dan ketika teman Mbak Reni sudah selesai buang hajat, seketika teman Mbak Reni ini dia merasa ketakutan. Entah apa yang membuat dia takut, tapi teman Mbak Reni ini gak mau cerita sama Mbak Reni dengan apa yang dia lihat. Seketika juga Mbak Reni mengajak temannya untuk cepat-cepat keluar dari gedung tersebut. Singkat cerita, pas tahun 2017 pertama kali gedung itu digunakan, pernah terjadi kesurupan massal. Di situ banyak sekali karyawan-karyawan yang kesurupan. Mereka tuh menunjukkan wujud asli mereka bagi yang bisa melihat, kata Mbak Reni. Mbak Reni melihat ada yang berlompat seperti poci, ada yang tertawa seperti Kunti, ada yang menangis merengek meminta susu. Ya mungkin bisa dikatakan kesurupan bayi bajang mungkin. Di saat itu seluruh gedung, semua karyawan kerasukan parah, kata Mbak Reni. Semua karyawan tergeletak, dan di sini Mbak Reni mencoba untuk tetap fokus. Semua karyawan yang masih sadar disuruh berdoa sebisa mungkin yang mereka bisa. Dan di sini puncaknya yang paling menegangkan adalah ketika ratu wanita yang ada di Jepara, yaitu Ratu Kalinyamat, merasuki salah satu tubuh karyawan wanita. Dia bilang dia menyukai salah satu karyawan yang masih berjaga. Ya bisa dikatakan karyawan tersebut tuh mempunyai wajah yang lumayan ganteng lah, dan juga masih berjaga. Makanya sosok ratu ini menyukai, dan ratu ini berpesan, dia minta dikawal, dia minta korban, dia minta sesaji. Dia keliling seluruh gedung. Dia bilang dia minta sesaji berupa kerbau 100 ekor. Dan setelah semuanya berjalan seperti itu, semrawut semuanya, singkat cerita keesokan harinya pihak gedung mengadakan ruqyah, mengadakan pengajian, sekaligus memberikan sesaji yang diminta oleh Ratu Kalinyamat.